Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan Bang Tigor CIT. Kita bincang-bincang lagi tentang persoalan Israel Palestina. Kemarin minggu yang lalu kita sudah membicarakan tentang beberapa hal termasuk gencatan senjata. Nah sekarang kita ingin bertanya kepada Bang Tigor. Bang, kira-kira perkembangan terakhir proses di Palestina gimana Bang? Ya, jadi Bang Komar, saya melihat ini ada beberapa hal yang kalau kita perhatikan, ini ada beberapa kesalahan mendasar yang dilakukan oleh Israel untuk menghancurkan Hamas. Nah, perkembangan terakhir ini intinya tidak semudah itu menghancurkan Hamas, malah sebaliknya negara Palestina itu sangat terbuka sekarang untuk segera merdeka jika pemerintahan Amerika dipimpin oleh Demokrat, dalam hal ini Presiden Harris. Nah, yang paling mencolok adalah misalnya hipotesa dari Israel. Mereka punya skenario itu bahwa pertandingan presiden di Amerika pada bulan November nanti akan terjadi antara Presiden Trump dengan Presiden Biden. Mereka waktu itu kita bahas juga itu sebetulnya pura-pura pembunuhan ke Trump itu kan sebetulnya didesain oleh Mossad untuk menaikkan elektabilitasnya, dan sangat terbukti begitu ada percobaan pembunuhan sama Trump itu survei polling menunjukkan bahwa Trump itu unggul 11 poin daripada Biden. Nah ternyata mungkin ini juga skenario Allah, bahwa ternyata Biden melihat pertarungan yang tidak seimbang itu dia mengundurkan diri, digantikan oleh Harris. Harris cepat sekali, Kamala Harris cepat sekali bergerak, dan hari Kamis kemarin itu sudah menerima di konvensi Demokrat, dan dalam konvensi itu dia katakan akan Partai Demokrat sama dengan Presiden Biden dia akan mengusung di dalam pemerintahannya two-state solution. Artinya bahwa kalau Israel mau damai, mau hidup dalam jangka panjang, harus mengakui bahwa negara Palestina harus ada. Itu satu. Dan sekarang survei yang paling baru, sekarang kan hari Sabtu ya. Yeah. Hari Kamis malam ada survei dari Ipsos, ada juga dari dari Bloomberg, banyak survei itu menunjukkan dengan margin 2%. Sekarang posisi Kamala Harris sudah unggul 4 poin. Artinya secara statistik pada saat ini kalau ada pemilu di Amerika Serikat, maka Kamala Harris akan menang. Nah ini satu satu peluang untuk kemerdekaan Palestina. Yang kedua, ini di luar skenario juga dari Israel, di Eropa pun sebetulnya kan terjadi perubahan aliran pemerintahan. Misalnya kita lihat di Inggris itu kan tadinya konservatif kanan ya, sekarang kan sudah keburu kiri. Dalam kampanye itu salah satu isunya adalah kemerdekaan Palestina, itu yang diusung sehingga mereka bisa menang. Kemudian juga di Perancis itu tadinya kan sentris, tengah. Sekarang bergeser juga ke kiri. Nah, di dalam kampanye juga sama, jadi mengusung bahwa Palestina harus merdeka. Nah, ditambah sekarang adalah ternyata bahwa Israel itu sangat lemah di dalam analisa intelijen. Mereka pikir dengan memerangi Hamas, apalagi dengan membunuh kepala negaranya, kepala otoritas politiknya, maka selesai sudah masalah. Enggak, Hamas itu imamnya terbunuh akan digantikan oleh makmum yang lain. Jadi sudah sampai 10 bulan sampai sekarang kan nggak ada tanda-tanda bahwa Hamas itu berhasil dihancurkan. Nah, ini juga kelemahan intelijen yang dari Israel, dan itu membuktikan bahwa mereka salah dalam bergerak. Sekarang situasinya sudah baik dalam diplomatik, Israel itu sudah terkurung di PBB, hampir nggak ada sahabatnya, dan mereka juga di PBB telah mengatakan bahwa negara Palestina itu, penjajahan Palestina itu ilegal secara hukum internasional. Ditambah lagi sekarang bahwa calon-calon pemimpin di hampir universitas terbaik di Indonesia yang datang dari seluruh dunia
itu sudah sangat well informed tentang genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Jadi sangat mudah diduga bahwa calon-calon pemimpin ini 10 tahun lagi, jadi menurut saya Kang Komar mungkin 2030 terlalu lama itu ini. Kalau mungkin sekitar 10-15 tahun lagi bisa jadi Israel itu akan lenyap dari muka bumi. Ya. Jadi Israel akan mengalami kekalahan di Gaza diakibatkan oleh perubahan situasi global ya. Ya. Dari mulai Amerika dengan pemilu yang akan diselenggarakan bulan November ini yang diprediksi akan menang dari Demokrat, kemudian perubahan-perubahan kekuasaan di Inggris ya, di Prancis ya, termasuk juga tentang fenomena lambatnya Rusia menaklukkan Ukraina ya. Jadi ruang fiskal dari Amerika ini kan sangat terbatas. Dia harus membantu Ukraina, juga harus membantu Israel, dan itu ratusan miliar dolar ya. Sementara para presiden ini kan sudah berjanji kepada waktu kampanye kemarin itu banyak bantuan-bantuan sosial yang akan diberikan. Nah, ruang fiskal yang agak sempit itu nanti akan membuat tekanan terhadap Israel supaya segera cepat untuk menyelesaikan damai dengan Palestina. Ya, saya kira clear ya sahabat ya. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan Bang Tigor ini dapat dianalisa oleh masing-masingnya dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Sekian, terima kasih Bang Tigor. Assalamualaikum.